Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Demak, Ibu Dr. Hajah Estiana SE. Yang kami hormati Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak. Yang kami hormati Wakil Bupati Demak, unsur Forkopimda Kabupaten Demak, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, para asisten sekda, para ketua fraksi, komisi, para anggota DPRD, para kepala perangkat daerah Kabupaten Demak, dan hadirin yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna dimulai, marilah kita awali dengan membaca umul kitab bersama. Al-Fatihah. Para Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikut ini akan kami bacakan arti dari surat Al-Fatihah tersebut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang sesat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati Demak, yang kami hormati Saudara unsur Forkompimda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili, yang kami hormati para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda, yang kami hormati para Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak atau yang mewakili, yang kami hormati para camat se-Kabupaten Demak atau yang mewakili,
Yang kami hormati para insan pers dan para tamu undangan yang hadir secara langsung maupun secara virtual yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya kita masih dapat bertemu di ruang rapat paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin, amin ya robbal alamin. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, mengawali rapat paripurna hari ini, kami atas nama DPRD Kabupaten Demak mengucapkan Selamat Hari Pramuka Indonesia. Salam Pramuka. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Setiap perjuangan akan menghasilkan cerita yang akan menguatkan kita dalam menghadapi kehidupan. Apapun rintangannya, jangan sampai terucap kata menyerah. Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat 1 huruf C, Peraturan DPRD Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan, rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. Kami informasikan bahwa anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 35 orang. Dan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi quorum. Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ke-19 masa sidang kedua tahun 2021 dengan acara penandatanganan nota kesepakatan atas rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah DPRD Kabupaten Demak tahun 2021-2026 pada hari ini Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan terkait pembahasan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah DPRD Kabupaten Demak tahun 2021-2026 bahwa sejak diterimanya rancangan awal RPJMD Kabupaten Demak tahun 2021-2026 oleh DPRD pada tanggal 5 Agustus 2021, kemudian menindaklanjuti hal tersebut, DPRD telah melakukan pembahasan melalui kajian DPRD, rapat Komisi A, B, C, D, dan rapat dengar pendapat dengan perangkat daerah. Selanjutnya hasil pembahasan komisi dilaporkan pada rapat konsultasi pimpinan DPRD. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, untuk mengetahui hasil rapat konsultasi pimpinan yang berisi rekomendasi DPRD terhadap rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Demak tahun 2021-2026 akan dibacakan oleh juru bicara DPRD Kabupaten Demak. Dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Laporan rapat konsultasi pimpinan DPRD bersama ketua-ketua fraksi, pimpinan komisi, pimpinan Bapemperda, pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak
membahas perumusan rekomendasi DPRD atas Ranwal RPJMD Kabupaten Demak tahun 2021-2026. Pendahuluan dasar 1 sampai dengan nomor 5, Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak nomor 9 tahun 2021 tentang jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak tahun 2021. Tujuan dalam membahas rumusan rekomendasi DPRD atas Ranwal RPJMD Kabupaten Demak tahun 2021. 2. Sebagai dasar penandatanganan nota kesepakatan DPRD atas Ranwal RPJMD Kabupaten Demak tahun 2021-2026. Jenis dan sifat rapat. Jenis rapat adalah rapat konsultasi pimpinan DPRD dan bersifat tertutup. Waktu dan tempat. Rapat dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 bertempat di Hotel Santika Pekalongan. Peserta rapat. Rapat konsultasi pimpinan DPRD dihadiri oleh nomor 1 Haji Slamet Fahrudin Bisi Slamet SE Ketua DPRD sampai dengan nomor 21 Budi Prabowo Eskom MSI Kasubag Rapat dan Risalah. Sistematika laporan. Rapat konsultasi pimpinan DPRD bersama ketua-ketua fraksi, pimpinan komisi, pimpinan Bapemperda, pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak membahas perumusan rekomendasi DPRD atas Ranwal RPJMD Kabupaten Demak tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut. 1. Pendahuluan. 2. Materi dan hasil pembahasan. 3. Kesimpulan. 4. Penutup. Materi dan hasil pembahasan. A. Materi rapat, laporan rapat Komisi A DPRD Kabupaten Demak. 2. Laporan rapat Komisi B DPRD Kabupaten Demak. 3. Laporan rapat Komisi C DPRD Kabupaten Demak. 4. Laporan rapat Komisi D DPRD Kabupaten Demak. Hasil pembahasan. Rekomendasi atas Ranwal RPJMD Kabupaten Demak tahun 2021 sampai dengan 2026. 1. Bab 1 direkomendasikan sebagai berikut. A. Maksud dan tujuan perlu dirumuskan kembali agar lebih jelas maksud utama menyusun dokumen ini serta tujuannya lebih operasional menunjukkan nilai atau value yang melandasi proses pembangunan yang direncanakan untuk 5 tahun yang akan datang, yaitu 1. Maksud RPJMD Kabupaten Demak tahun 21 sampai 26 disusun dengan maksud untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam rencana 5 tahun, guna memberikan arah dalam melaksanakan pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan. 2. Tujuan. RPJMD disusun dengan tujuan: A. Mewujudkan visi dan misi kepala daerah melalui kebijakan dan program pembangunan daerah yang mensejahterakan masyarakat secara merata. Dapat diambil dari penjelasan pokok-pokok atau frase visi bermartabat, maju, sejahtera. B. Mewujudkan pembangunan daerah yang mengedepankan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal di Kabupaten Demak. C. Menjadi tolak ukur kinerja kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah serta instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan. D. Memberikan arah pembangunan daerah jangka menengah sebagai pedoman penyusunan Renstra, SKPD dan RKPD. E. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dengan evaluasi pembangunan daerah. 2. Bab 2 direkomendasikan sebagai berikut. Gambaran aktif tentang capaian standar minimal SPM, urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar belum teridentifikasi, maka direkomendasikan agar bab 2 Ranwal RPJMD ini agar data dan deskripsinya semakin lengkap. Maka gambaran data extracting tentang pencapaian SPM Kabupaten Demak pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
pendidikan, kesehatan, PUPR, sosial, Trantip, dan lainnya dapat disajikan. Evaluasi kinerja capaian kondisi akhir SPM tahun 2020 penting untuk diidentifikasikan mengingat SPM merupakan strategi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dasar masyarakat. Selanjutnya, data hasil evaluasi kinerja SPM tersebut akan menjadi dasar target 5 tahun yang akan datang. B. Aspek capaian indikator kinerja pembangunan daerah yang disajikan pada subbab 2.2 mulai halaman 273 sampai dengan 2164 kurang memadai untuk memberikan gambaran kinerja pembangunan daerah. Hal ini disebabkan pada bagian ini hanya disajikan tabel-tabel tanpa disertai analisis deskripsi. Tabel yang disajikan hendaknya diberikan analisis secara deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah. C. Bab 2. Ini juga menyajikan tindak lanjut rekomendasi integrasi KLHS dan RPJMD Demak 21-26 khususnya untuk menambah uraian mengenai kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari hasil KLHS sebagai disinggung di bab 4 Ranwal RPJMD Demak 2126 di halaman 435. Rekomendasi integrasi KLHS dengan RPJMD Kabupaten Demak sangat diperlukan untuk mengurai kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Rekomendasi ini nantinya menjadi pertimbangan dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Demak. 3. Bab 3 direkomendasikan sebagai berikut. A. Seluruh penyajuan struktur APBD dan neraca daerah tidak hanya dalam bentuk tabel nominal atau angka-angka, akan tetapi disarankan agar disertai atau dilengkapi dengan grafiknya. Tambahan sajian data berupa grafik meyakini dan memudahkan untuk dalam pembacaan. Sejauh mana kinerja keuangan daerah, kapasitas fiskal, dan prospek proyeksinya. B. Kinerja masa lalu, pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah belum diidentifikasikan atau belum ada kesimpulan penting. Untuk itu direkomendasikan agar ada kesimpulan penting sebagai lesson learned dalam pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah selama ini. Kesimpulan sebagai pelajaran penting atas pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan perlu disajikan agar jika ada perubahan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah berdasarkan prakteknya. C. Kebijakan keuangan daerah untuk 2126 belum disajikan. Untuk direkomendasikan pada bab ini agar dilengkapi sajian tentang kebijakan keuangan daerah masa lalu 2016 sampai 2021 dan arah kebijakan keuangan daerah 2021 sampai 2026. Dengan demikian dapat membandingkan adanya perubahan antara kebijakan keuangan daerah kepada RPJMD yang baru ini dan lebih menjamin agar mengelola keuangan dengan kebijakan baru tersebut akan lebih baik, transparan, dan akuntabel dari sebelumnya sesuai dengan regulasi terbaru. D. Di tengah situasi darurat kesehatan yang belum jelas ujungnya akibat pandemi COVID-19 dalam unpredictable serta keuangan negara yang belum stabil karena pendapatan negara yang turun naik, maka kerangka pendanaan atau proyeksi keuangan daerah masa yang akan datang yang lebih baik adalah APBD dengan proyeksinya realistis. Dengan demikian kredibilitas anggaran tetap terjaga. E. Karena ketergantungan fiskal daerah yang masih tinggi kepada pemerintah pusat, maka rumusan kebijakan belanja daerah disarankan agar memperhatikan dan mendasarkan pada Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD 21. Hal ini dimaksud agar kebijakan keuangan pemerintah daerah sejalan dengan kebijakan keuangan negara dan mengatasi dampak pandemi. F. Sumber pendapatan yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat disarankan agar pemerintah daerah fokus pada peningkatan DID melalui
rencana aksi yang jelas dan terukur. Karena peluang di atas 100 M per daerah seperti tahun 2020 Demak memperoleh transfer DID sebesar 64 miliar. Sayangnya pada tahun 2021 menurun, hanya memperoleh transfer DID sebesar 55,1 miliar saja. G. Untuk merekomendasikan agar dalam rumusan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada RPJMD bab 3 ini ada rencana aksi merebut DID dari pemerintah pusat dengan dukungan program dan kegiatan yang berkualitas didukung anggaran yang cukup memadai sehingga DID menjadi salah satu sumber pendapatan kreatif daerah. H. Proyeksi pendanaan 5 tahun di depan belum disertai asumsi yang mendasarinya. Oleh karena itu, agar proyeksi keuangan masa depan lebih kredibel, maka hendaknya proyeksi pendapatan didasarkan pada asumsi yang dibangun. I. Proyeksi belanja dan belanja operasional dan belanja modal belum dijabarkan secara detail. C. Pada bab 3.3.2 halaman 342 tertulis penghitungan kerangka pendapatan yang semestinya tertulis perhitungan kerangka pendanaan. Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas real keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka panjang, jangka menengah daerah selama 5 tahun di depan paruh waktu transisi. Kapasitas real keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangi dengan berbagai pos atau belanja, pengeluaran, pembiayaan yang wajib dan meningkat serta prioritas utama. K. Penyajian kapasitas real masih belum dipahami secara jelas, belum terdapat sisa real perhitungan anggaran secara terperinci. Untuk mampu menghitung secara jelas dan menggambarkan secara rinci kapasitas real keuangan daerah, maka direkomendasikan untuk mengganti tabel 3.20. L. Rencana kapasitas real daerah belum dijelaskan. Pada tabel 3.22 masih belum dihitung dan dirinci terkait dengan rencana penggunaan untuk program prioritas. Tabel 3.22 yang ditemukan masih kosong semestinya segera dihitung berdasarkan nilai kapasitas real kemampuan daerah, keuangan daerah. Dalam proses penghitungan belanja pendanaan prioritas, maka direkomendasikan 1. Memastikan bahwa penggunaan kapasitas real belanja program dibagi atas prioritas 1, 2, 3 secara proporsional. 2. Mengingat rencana penggunaan kapasitas real, kemampuan keuangan daerah ini bersifat sangat konsensus dan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan politis, maka perlu dipastikan program-program yang masuk dan dikategorikan dalam program prioritas kepala daerah. 3. Program prioritas kepala daerah harus memperhatikan pelaksanaan standar pelayanan minimum untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar serta pelaksanaan urusan lain yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. 4. Bab 4 direkomendasikan sebagai berikut. A. Kemandirian desa merupakan isu penting dan strategis bagi Kabupaten Demak. Mengingat era otonomi daerah ini, desa menjadi pusat kemiskinan dan keterbelakangan, sementara dana desa semakin turun alokasi dari pemerintah pusat terus meningkat. Direkomendasikan untuk menambahkan indeks desa membangun. Tabel 4.4. Permasalahan pembangunan Kabupaten Demak tahun 21 sampai 26 belum menjelaskan secara terperinci yang membedakan masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Permasalahan pembangunan sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017 diuraikan melalui pembagian pembahasan tentang rumusan permasalahan pembangunan, rumusan permasalahan setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintah. Rumusan permasalahan pembangunan diawali dengan melakukan pemetaan dan identifikasi masalah untuk menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Identifikasi ini melalui pemetaan antara masalah pokok, masalah, dan akar masalah. C. Ranwal RPJMD Demak
21-26 dikatakan telah merujuk pada pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS RPJMD 2126, tetapi pada bab 4 belum diungkapkan analisis capaian atau realisasi indikator pembangunan berkelanjutan. Khususnya secara normatif harus disandingkan dengan target pada Perpres nomor 59 tahun 2017. Berdasarkan pembagian kewenangan dari 17 TPP, berapa TPP yang relevan untuk Kabupaten Demak, sedangkan untuk indikator dari 220 indikator TPP, berapa indikator yang relevan atau menjadi kewenangan Kabupaten Demak. Analisis rincian tercapainya TPP menurut indikator di 4 pilar sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata kelola selama periode RPJMD lalu di Kabupaten Demak bisa diumumkan di dalam 17 tujuan. D. Bab 4 belum menindaklanjuti rekomendasi integrasi KLHS dan RPJMD Demak 2021-2026, di mana pada halaman 435 diminta untuk ditambahkan uraian dalam isu strategis dari hasil KLHS yang meliputi isu strategis berdasarkan muatan PP 46 tahun 2016 tentang kondisi lingkungan hidup serta isu strategis terkait dengan capaian SDGs untuk masing-masing pilar. E. Terkait kekurangan pada butir 2 di atas, pada isu strategis nomor 4, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh, uraian yang ada tidak menggambarkan kondisi terkait Kabupaten Demak. Uraian masih sangat umum mengenai konsep dan isu strategis SDGs di tingkat internasional. Sedikit uraian SDGs nasional terkait adanya tujuan pembangunan berkelanjutan yang tetap ditetapkan dalam Perpres nomor 59 tahun 17 tentang pelaksanaan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada tabel 4, 5, isu pembangunan global, nasional, provinsi, dan daerah selanjutnya diletakkan pada subbab tertentu penentu isu strategis pembangunan daerah. Di tabel 4, 5, halaman 425 belum sesuai dengan isu-isu yang dijabarkan. Pada telaah SDGs, RPJMN, RPJP, RPJMD provinsi pada tabel 4, 5 tersebut. Isu yang dijabarkan dalam tabel tidak sesuai dengan isu yang sudah disebutkan dalam hal tersebut. Sebagai contoh, isu strategis RPJP yang dijabarkan merupakan misi RPJP. Pada tabel 4, 5 termasuk tersebut, isu yang dijabarkan dalam tabel tidak sesuai dengan isu yang sudah disebutkan pada halaman sebelumnya. Sebagai contoh, isu strategis RPJP yang dijabarkan merupakan misi RPJP. Hendaknya hasil telahan yang disajikan merupakan hasil strategis yang nantinya dapat dihubungkan dengan isu strategis RPJMD. F. Oleh karena itu direkomendasikan untuk adanya subbab tersendiri di bab 4 dengan judul Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis, di mana setidaknya di dalamnya termuat 1. Analisis capaian indikator TPP, dan 2. Isu strategis prioritas KLHS RPJMD. G. Berkenaan dengan dasar perumusan isu strategis Kabupaten Demak, maka hendaknya dipastikan adanya kajian integratif antara hasil KLHS dan RPJMD 2021-2026. Hasil kajian tersebut kemudian bisa menjadikan pijakan isu strategis Kabupaten Demak yang tidak bersifat wacana umum lagi, tetapi memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam merencanakan pembangunan daerah Kabupaten Demak. 2. Kondisi tersebut dipandang strategis karena berdampak signifikan bagi daerah. 3. Isu strategis bercirikan kondisi yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Demak 2021-2026. 5. Bab 5 direkomendasikan sebagai berikut. A. Belum terdapat linearitas antara misi dan isu strategis. Harap membuat analisis hubungan atau keterkaitan misi dengan isu strategis yang telah dirumuskan. B. Pada misi 1, tujuan 2 menyebutkan mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang agamis,
kondusif, dan berbudaya. Namun, belum terdapat sasaran untuk kehidupan masyarakat yang agamis. Mohon untuk menguraikan sasaran setiap tujuan menggunakan kata kunci yang terdapat pada tujuan sehingga tolak ukur pencapaian misi melalui tujuan tersebut dapat diukur dengan jelas. C. Pada misi 1, tujuan 1, sasaran 1 menyebutkan meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sasaran ini belum jelas atau bersifat masih abstrak. Pertanyaannya, 1. Tolak ukur kinerja penyelenggaraan pemerintah tersebut seperti apa? 2. Apakah kinerja penyelenggaraan pemerintah tidak berkolerasi dengan aspek keuangan daerah? 3. Bagaimana caranya untuk meningkatkan kinerja pemerintah? Apakah menggunakan alat atau sasaran pengenaan IT atau yang lainnya? Dengan demikian abstraknya perumusan sasaran ini, maka perlu diperjelas lagi tujuan 1 terkait dengan tata kelola pemerintah. Beberapa hal yang patut dipertimbangkan adalah 1. Bagaimana kinerja penyelenggaraan pemerintah ini akan berdampak pada kemandirian fiskal Kabupaten Demak. Bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Indikator tata kelola yang baik dapat diukur dengan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah sehingga nantinya indeks kepuasan masyarakat juga akan meningkat. 3. Patut mempertimbangkan pemanfaatan IT untuk mempercepat dan efisiensi pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah. 3. Misi 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. IKU, angka kemiskinan turun 1,5% dalam kurun waktu 5 tahun. Pada bab 4 terkait dengan permasalahan disebutkan bahwa Kabupaten Demak memiliki masalah berkenaan dengan pengentasan kemiskinan. Indikator kinerja tujuan penurun kemiskinan seyogyanya lebih tinggi dari angka 2% atau terhitung minimal 0,5% per tahun. Belum terdapatnya kolerasi antara misi mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurai kemiskinan dan pengangguran dengan tujuan 3, meningkatkan kapasitas infrastruktur pembangunan daerah. Di dalam misi tersebut tidak terdapat kata kunci terkait dengan pembangunan infrastruktur. Selain itu, infrastruktur pembangunan seperti apa yang ingin dicapai? Misi tersebut juga menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Apabila ingin mencapai pertumbuhan ekonomi dengan sasaran pembangunan infrastruktur, maka perlu diidentifikasikan kembali infrastruktur yang terkait dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. F. Relevansi 3 poin misi dengan 8 isu strategis daerah belum digambarkan secara jelas dalam bab ini. Untuk itu, DPRD meminta tambahan sajian untuk kelengkapan dalam bab ini tentang hubungan keterkaitan antara isu strategis dalam bab 4 dengan rumusan misi daerah. 6. Bab 6 direkomendasikan sebagai berikut. A. Setiap sasaran diharapkan terdapat strategi atau cara baru, teknologi baru dengan mencapai tujuan dan sasaran daerah. Strategi diharapkan adanya inovasi dengan strategi dan cara-cara baru yang inovatif, lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran. B. Tahapan per tahun 2021 sampai 2026 diharapkan lebih spesifik dan fokus. C. Pada tabel 4.3, program unggulan pembangunan Kabupaten Demak halaman 415 belum terdapat keterkaitan antara strategi, arah kebijakan, program politis, dan program prioritas yang akan dibawa 5 tahun ke depan. Perlu kesesuaian antara strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan dengan janji politis dan program prioritas yang diusung oleh Bupati, Wakil Bupati terpilih, sehingga nanti akan terlihat dengan jelas keselarasan pencapaian strategi dan arah kebijakan dengan program prioritas dan program politis. D. Arah kebijakan kewilayahan belum menjelaskan keterkaitannya antara tahapan 5 tahun RPJP Kabupaten Demak dan RT RW Kabupaten Demak.
Arah kebijakan kewilayahan ini seharusnya memberikan jawaban keselarasan antara kebijakan wilayah yang tertuang dalam misi RPJP dan RT/RW Kabupaten Demak, sehingga arah rencana pembangunan RPJP, RPJMD, dan RT/RW dapat sinergi hingga ke lokasinya. Belum terdapat pagu indikatif dalam perumusan program prioritas. Kebutuhan anggaran ini nantinya akan dianalisis dengan kapasitas real keuangan daerah. Hal ini untuk menjawab seberapa mampu anggaran daerah keuangan daerah. Hal ini untuk menjawab anggaran daerah dalam pembiayaan realisasi program prioritas. 7. Bab 7 direkomendasikan sebagai berikut. Pastikan bahwa program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang terpilih. B. Pastikan bahwa perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Penjabaran visi dan misi kepala daerah. 2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah. 3. Pemenuhan standar layanan minimum. 4. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup. 5. Meningkatkan koordinasi lintas OPD. C. Proyeksi kapasitas real belum terperinci. Seharusnya terdapat data tahun anggaran 21 dan mencerminkan rincian setiap item pendapatan dan pengeluaran belanja. Setidaknya terdapat rincian item anggaran agar mampu diukur secara jelas proporsi pendapatan dan penyerapan anggaran pada belanja daerah Kabupaten Demak, sehingga dapat dihitung presentasi proyeksi pertumbuhan setiap tahun dan per 5 tahun. Mohon untuk menyesuaikan proformat tabel dari Permendagri nomor 86 tahun 17. D. Belum terdapat rincian program setiap OPD yang menjadi pijakan dalam mengukur ketercapaian visi dan misi Kabupaten Demak. Selain itu, program pada perangkat daerah belum selaras dengan indikator pencapaian misi di bab 8. Mohon untuk menyesuaikan format tabel dari Permendagri nomor 86 tahun 2017. Untuk menyusun program prioritas, diharapkan juga memperhatikan keterkaitan dan kesesuaian dalam pencapaian misi pembangunan daerah Kabupaten Demak. F. Di dalam penyusunan indikator dan pagu indikatif, diharapkan memperhatikan beberapa hal. 1. Ukuran atau satuan setiap indikator harus jelas. 2. Indikator kinerja program harus relevan dengan program yang ditetapkan. 3. Perhitungan pencapaian target indikator harus rasional. 4. Standar satuan harga harus jelas, disesuaikan dengan outcome dari setiap program yang ditetapkan, sehingga tidak ada istilah berorientasi pada capaian serapan anggaran. 8. Bab 8 merekomendasikan sebagai berikut. A. Indikator kinerja utama belum bisa menunjukkan keterkaitan dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan aspek atau fokus di bidang urusan atau indikator kinerja pembangunan daerah sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017. Penetapan IKU harus terdapat keterkaitan antar pencapaian dan tujuan pembangunan. B. Apa perbedaan indikator kinerja kunci dengan indikator kinerja daerah? Apabila terdapat perbedaan, seharusnya disusun indikator kinerja daerah. Apabila sama, penyusunan dan penetapan indikator kinerja daerah sesuai dengan format Permendagri 86 tahun 2017 pada tabel penetapan IKK belum menjelaskan indikator kinerja secara aspek bidang urusan indikator kinerja pembangunan daerah. C. Penetapan indikator kinerja kunci pada setiap urusan masih belum sesuai dengan data yang ditertibkan oleh BPS maupun pihak lain. Sebagai contoh, tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar sebesar 103,41%. Indikator ini seharusnya menggunakan APK dan APM untuk jenjang SD
pada data Kemendikbud, APK dan APM SD atau sederajat di Kabupaten Demak tahun 2019 sampai 2020 sebesar 94,02% dan 87,4%. Tingkat partisipasi warga negara usia 13 sampai 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama sebesar 105,56%. Indikator ini seharusnya menggunakan APK dan APM untuk jenjang SMP atau sederajat. Pada data Kemendikbud, APK dan APM tahun 2020 sebesar 97,82% dan 75,36%. D. Penetapan indikator kinerja daerah seharusnya merujuk pada Kemendagri 8617 sehingga mencapai tujuan pembangunan 5 tahun pada ukuran yang jelas. E. Penetapan indikator kunci atau indikator daerah mensajikan seharusnya disusun berdasarkan aspek bidang urusan bukan rincian setiap OPD. 9. Cascading akan ditambahkan perangkat daerah pengampu agar lebih tahu akan visi misi bupati. 10. Urusan pendidikan indikator indeks pengetahuan agar diubah menjadi indeks pendidikan. 11. Bapeda Litbang agar menginventarisir perangkat daerah yang bertanggung jawab sebagai pendukung indeks komposit. 12. Urusan kesehatan harus menggunakan indikator indeks kesehatan. 13. Perangkat daerah agar mempertanggungjawabkan angka-angka pada indikator dan koordinasi dengan BPS terkait penghitungan data indeks. 17. Mohon koordinasi dengan melibatkan antara perangkat daerah dan stakeholder terkait terhadap penanganan urusan lintas sektor. 15. Urusan lingkungan hidup agar ditambah indeks pengelolaan sampah. Dengan rincian rekomendasi DPRD atas Ranwal RPJMD Kabupaten Demak tahun 2021 sampai 2026 dijabarkan dalam lampiran keputusan DPRD Kabupaten Demak nomor 13 tahun 2021 tanggal 14 Agustus 2021. Kesimpulan, pimpinan DPRD bersama ketua-ketua fraksi, pimpinan komisi, pimpinan Bapembeda, pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak sepakat dan menyetujui Ranwal RPJMD Kabupaten Demak tahun 21 sampai 2026, laporan Komisi A, laporan Komisi B, laporan Komisi C, laporan Komisi D dalam pembahasan Ranwal RPJMD Kabupaten Demak tahun 2021-2026 merupakan satu kesatuan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan di laporan ini. Penutup, demikian laporan hasil konsultasi pimpinan DPRD bersama ketua-ketua fraksi, pimpinan komisi, pimpinan Bapembeda, pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak membahas perumusan rekomendasi atas Ranwal RPJMD Kabupaten Demak tahun 2021-2026. Demak, 14 Agustus 2021, DPRD Kabupaten Demak, Ketua Haji Slamet Fahrudin Bisi Slamet SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
Para Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya penandatanganan nota kesepakatan atas rancangan awal RPJMD Kabupaten Demak tahun 2021-2026. Untuk itu, kepada Bupati, serta Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak, kami mohon untuk menempatkan diri ke depan. Hadirin dimohon berdiri. Penandatanganan pertama oleh Bupati Demak kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Estiana SE dipersilahkan. Penandatanganan kedua oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak kepada yang terhormat Bapak Haji Sri Fahrudin Bisri Slamet SE dipersilahkan. Dilanjutkan penyerahan rekomendasi DPRD atas rancangan awal RPJMD Kabupaten Demak tahun 2021-2026 dari Ketua DPRD Kabupaten Demak kepada Bupati Demak. Dipersilahkan. Penandatanganan dan penyerahan selesai, Bupati serta Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak dipersilahkan kembali ke tempat. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih kami sampaikan kepada pembawa acara yang telah mengatur jalannya penandatanganan nota kesepakatan. Setelah dicapai kesepakatan oleh Bupati Demak dan DPRD Kabupaten Demak, sebagai tahap berikutnya adalah penyampaian sambutan dari Bupati Demak terkait nota kesepakatan yang dimaksud. Kepada yang berhormat saudara Bupati Demak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak, yang kami hormati rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Demak, yang kami hormati segenap anggota DPRD Kabupaten Demak, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, yang kami hormati para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Demak, hadirin serta tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Pada acara penandatanganan nota kesepakatan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Demak tahun 2021-2026. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita petunjuk kehidupan.
Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya hingga di yaumul qiyamah nanti. Amin. Hadirin yang saya hormati, kami ucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Demak karena telah menyambut baik dan responsif terhadap perencanaan awal RPJMD yang telah kami susun. Pada tanggal 9 dan 10 Agustus lalu, perangkat daerah telah memenuhi undangan DPRD dalam forum hearing komisi. Kami sangat mengapresiasi sebagai bentuk keterlibatan DPRD dalam memberikan masukan dan saran dalam penyempurnaan RPJMD. Pada tanggal 12 Agustus yang lalu, kami juga telah memenuhi undangan DPRD untuk mendengarkan masukan dan saran atas rancangan awal RPJMD. Secara umum, kita telah menyepakati visi dan misi Kabupaten Demak 2021-2026. Hal ini merupakan permulaan yang sangat baik dalam perjalanan kita 5 tahun ke depan. Selanjutnya, terhadap saran dan masukan yang telah disampaikan akan kami kaji lebih lanjut dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Dan selanjutnya akan kami konsultasikan kepada gubernur. Semoga komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif ini dapat terus terjalin sehingga setiap tahapan penyusunan RPJMD dapat dilaksanakan tepat waktu sampai dengan Perda RPJMD ditetapkan. Hadirin rapat dewan yang saya hormati, kita telah sepakat untuk mewujudkan Demak yang bermartabat, maju dan sejahtera. Oleh karena itu, kami mohon dukungan dan kerjasama yang baik dari seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan cita-cita yang mulia tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah, taufik, bimbingan, kemudahan dan kekuatan kepada kita semua dalam mengemban visi dan misi Kabupaten Demak. Sekian, terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudari Bupati Demak atas sambutannya. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, demikianlah acara rapat paripurna DPRD hari ini yang berjalan tertib dan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat paripurna DPRD pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan bimbingan, perlindungan, petunjuk dan keselamatan serta memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ke-19 masa sidang kedua tahun 2021 DPRD Kabupaten Demak dengan acara penandatanganan nota kesepakatan atas rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah DPRD Kabupaten Demak tahun 2021-2026 kami nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya rapat paripurna ke-20 masa sidang kedua tahun 2021 dengan penyerahan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Demak tahun 2022.
Selanjutnya, pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki agenda kegiatan rapat berikutnya pada hari ini, kami sampaikan sebagaimana daftar hadir dalam rapat paripurna sebelumnya bahwa anggota DPRD hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 44 orang dan sesuai dengan peraturan tata tertib di masyarakat telah memenuhi quorum. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, sebelum rapat dibuka perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ke-20 masa sidang kedua tahun 2021 dengan acara penyerahan kebijakan uang anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2022 pada hari ini Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, rapat paripurna pada hari ini adalah menindaklanjuti dari Kabupaten Demak kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak nomor 903 dari 0383 tanggal 29 Juli 2021 perihal perkembangan waktu penyerahan keluar dan petugas APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2022. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk mengetahui lebih lanjut arah kebijakan penyerahan serta maksud dan tujuan menyerahkan keluar dan petugas APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2022, kami berikan kesempatan kepada saudara Ketua Demak untuk menyampaikan letak penyerahannya. Kepada Ketua Demak, saudara Demak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD, yang terhormat rekan-rekan Forkopimda dan Saudara Ketua Pengadilan Negeri Demak, yang terhormat segenap jajaran pemerintah daerah Kabupaten Demak, yang terhormat segenap tamu undangan. Mengawali sambutan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan sehingga dapat mengikuti rapat paripurna dalam rangka penyerahan rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun 2022. Hadirin rapat dewan yang berbahagia, dalam rangkaian penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, kebijakan umum anggaran KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS merupakan tahap berikutnya setelah ditetapkannya Peraturan Bupati Demak nomor 35 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak tahun 2022. Hadirin rapat dewan yang saya hormati, secara garis besar tema Rencana Pembangunan Kabupaten Demak tahun 2022 adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemulihan daya saing ekonomi. Tema tersebut dipilih karena dampak pandemi COVID-19 telah mengacaukan capaian-capaian pembangunan terutama di bidang ekonomi yang telah diupayakan di tahun-tahun sebelumnya.
Diperlukan upaya keras untuk memulihkan kondisi perekonomian seperti sebelum pandemi. Atas tema rencana pembangunan tersebut, kemudian disusun prioritas pembangunan Kabupaten Demak tahun 2022 dengan memperhatikan 5 arahan Presiden dan 7 agenda pembangunan nasional dan 10 fokus pembangunan nasional, yaitu industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformasi pendidikan dan keterampilan, dan reformasi kesehatan. Prioritas kabupaten juga memperhatikan prioritas pembangunan provinsi, yang pada tahun 2022 ini diprioritaskan pada 1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana. Yang kedua, penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Yang ketiga, percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing. Yang keempat, pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah. Selain telaah dokumen-dokumen perencanaan provinsi dan nasional, penyusunan prioritas pembangunan tahun 2022 juga didasarkan pada permasalahan pokok yang dihadapi Kabupaten Demak, yaitu yang pertama, daya saing sumber daya manusia masih belum optimal. Yang kedua, masih adanya ancaman COVID-19. Yang ketiga, kapasitas inovasi daerah masih rendah. Yang keempat, menurunnya kapasitas perekonomian. Yang kelima, belum optimalnya pembangunan berkelanjutan terutama di daerah pesisir. Yang keenam, meningkatnya angka kemiskinan. Atas dasar pertimbangan tersebut, di atas dan dengan memperhatikan permasalahan pokok dan isu strategis di Kabupaten Demak, maka prioritas pembangunan Kabupaten Demak tahun 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, pengembangan inovasi daerah. Yang ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur terutama di kawasan pesisir, pertanian, dan pusat pertumbuhan atau pusat produksi. Yang keempat, percepatan pemulihan ekonomi masyarakat. Yang kelima, peningkatan keberdayaan, perlindungan, dan rehabilitasi sosial. Prioritas pembangunan Kabupaten Demak tahun 2022 tersebut kemudian dijabarkan dengan sejumlah kegiatan strategis sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan kegiatan strategis yaitu peningkatan kapasitas tenaga pendidik atau tenaga kependidikan. Yang kedua, beasiswa miskin. Yang ketiga, literasi berbasis inklusi sosial. Yang keempat, percepatan penanganan COVID-19 dan stunting. Yang kelima, pelayanan kesehatan untuk semua, health for all, ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut. Yang keenam, pembangunan sport center dan pembinaan olahraga. Kedua, pembangunan inovasi daerah dengan kegiatan strategis antara lain penerapan teknologi tepat guna serta fasilitasi Dewan Riset Daerah. Yang ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur terutama di kawasan pesisir, pertanian, dan pusat pertumbuhan atau pusat produksi dengan kegiatan strategis antara lain peningkatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa, peningkatan jaringan irigasi, peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan kabupaten, penanganan banjir dan rob, peningkatan sarana dan prasarana objek wisata. Yang keenam, pemasangan jaringan fiber optik atau persediaan digitalisasi desa. Yang keempat, percepatan pemulihan ekonomi masyarakat dengan kegiatan strategis yaitu peningkatan investasi, pembentukan klaster UMKM, gerakan One Village One Product, pengembangan ekonomi kreatif, pelatihan startup wirausaha muda, pelatihan keterampilan, bantuan stimulan, dan pendampingan jaringan pemasaran untuk pelaku UMKM terutama kelompok muda dan perempuan. Yang 7, kemudian perizinan usaha mikro.
Yang kelima yaitu peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial dengan kegiatan strategis yaitu pelatihan keterampilan dan sertifikasi bagi pencari kerja, pemagangan dan penyaluran tenaga kerja baru, bina kelompok petani atau nelayan, bantuan sosial untuk RTM rumah tangga miskin, difabel atau lanjut usia, dan padat karya. Hadirin rapat dewan yang berbahagia, selanjutnya dalam rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022 ini secara garis besar kami sampaikan ringkasan struktur anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Demak tahun anggaran 2022 sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan daerah sebesar 2.664.764.458 rupiah, terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar 436.996.156.898 rupiah. Pendapatan transfer sebesar 2.069.325.320.540 rupiah. Perlu kami sampaikan terkait pendapatan transfer dalam rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2022, pendapatan transfer ini sebagian merupakan angka nominal berdasarkan tahun 2021 dan khusus untuk pendapatan dari dana alokasi khusus atau DAK dan bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Banggup, merupakan nominal pendapatan transfer yang berasal dari usulan belanja Kabupaten Demak kepada pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan informasi resmi terkait pendapatan alokasi khusus atau DAK baik DAK fisik maupun DAK non fisik dan pendapatan dari bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai saat ini belum ada. Sehingga nantinya jika informasi resmi tersebut sudah ada, maka akan kita lakukan penyesuaian terhadap pendapatan transfer yang kita terima dan belanja daerah atas pendapatan transfer yang kita terima tersebut, cash in, cash out. Hal ini tentunya akan kami informasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembahasan selanjutnya atas KUA PPAS tahun anggaran 2022 ini. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 110.760.380.000 rupiah. Yang kedua, belanja daerah sebesar 2.694.764.857.438 rupiah. Terdiri belanja operasi sebesar 1.850.244.680 rupiah. Belanja modal sebesar 394.611.026.711 rupiah. Belanja tidak terduga sebesar 5 miliar rupiah. Belanja transfer 439.611.044.300 rupiah. Yang ketiga, surplus atau defisit anggaran. Atas belanja daerah yang melebihi pendapatan daerah seperti tersebut di atas, maka pada struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2022 terdapat defisit anggaran sebesar 78 miliar rupiah. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar 98 miliar rupiah merupakan perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan sebesar 20 miliar rupiah terdiri atas pembentukan dana cadangan untuk Pilkada tahun 2024 sebesar 5 miliar rupiah dan penyertaan modal investasi daerah sebesar 15 miliar rupiah. Sehingga pembiayaan neto menjadi 78 miliar rupiah. Dengan demikian, defisit anggaran sebesar 78 miliar tersebut dapat ditutup dari pembiayaan neto dengan besar anggaran yang sama, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan menjadi nihil atau struktur anggaran berimbang. Hadirin rapat dewan yang berbahagia,
Kita patut bersyukur dalam kondisi pendapatan APBD yang relatif terbatas, kita masih dapat memberi perhatian yang cukup terhadap urusan-urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan rakyat dan pemukiman, lingkungan hidup dan persampahan, percepatan penanggulangan kemiskinan dan sosial. Semua itu melalui pengetatan anggaran yang luar biasa. Hadirin rapat dewan yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan dalam rapat paripurna DPRD penyerahan rancangan KUA PPAS APBD Kabupaten Demak tahun 2022. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah, taufik, bimbingan, kemudahan, dan kekuatan kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Demak dalam mengemban visi dan misi Kabupaten Demak. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara-saudara Demak yang telah menyampaikan nota penyerahan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2022. Semoga arah kebijakan pembangunan yang selanjutnya dapat dituangkan dalam program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Demak yang secara detail akan dibahas oleh DPRD. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, berikutnya pelaksanaan penyerahan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2022 yang akan diatur oleh pembawa acara. Dipersilakan. Para bapak dan ibu yang kami hormati, selanjutnya penyerahan KUA dan PPAS APBD tahun 2022 dari Bupati Demak kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak. Untuk itu, kepada Bupati serta Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak, kami mohon untuk menempatkan diri ke depan. Hadirin dimohon berdiri. Penyerahan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Demak tahun 2022 dari Bupati Demak kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak dipersilahkan. Penyerahan selesai, Bupati Demak serta Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak dipersilahkan kembali ke tempat. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih kami sampaikan kepada pembawa acara. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, sebelum rapat paripurna ditutup, akan dibacakan surat dari fraksi Amanat Demokrasi yang akan dibacakan oleh Sekretaris DPRD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan DPRD Kabupaten Demak nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan DPRD Kabupaten Demak nomor 40 tahun 2019 tentang penetapan susunan pimpinan dan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak. Pimpinan DPRD Kabupaten Demak menimbang dan seterusnya
mengingat dan seterusnya, memperhatikan surat Dewan Pimpinan Fraksi Amanat Demokrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak nomor 02-FTTAD-Romawi 8-2021 tanggal 5 Agustus 2021 perihal pengajuan perubahan posisi alat kelengkapan Dewan. Memutuskan, menetapkan, ke-1, menetapkan susunan pimpinan dan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Demak pada tanggal 14 Agustus 2021, Ketua DPRD Kabupaten Demak S. Fakhrudin Bisri Slamet. Lampiran keputusan DPRD Kabupaten Demak nomor 14 tahun 2021 tanggal 14 Agustus 2021 tentang perubahan atas keputusan DPRD Kabupaten Demak nomor 40 tahun 2019 tentang penetapan susunan pimpinan dan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Demak. Susunan pimpinan dan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak. Ketua merangkap anggota HS Fakhrudin Bisri Slamet. Wakil Ketua merangkap anggota Yayinul Fatah. Wakil Ketua merangkap anggota Maskuri. Wakil Ketua merangkap anggota Nur Wahid. Anggota 1. Tati Sulistiani. 2. Fauyan. 3. Saiful Hadi. 4. Abu Naim. 5. Edi Sayudi. 6. Uli Nuha. 7. Parsidi. 8. Safi'i Afandi. 9. Mukti Kolil. 10. Muhammad Sodikin. 11. Marwan. 12. Nuryono Prastio. 13. Sutrisno. 14. Ike Chandra Agustina. 15. Budi Ahmadi. 16. Sulkan. 17. Ibrahim Suyuti. 18. Bangun Setio Budi Saputro. 19. Kolit Muktiono. 20. Farodi. 21. Fatkan. Sekretaris bukan anggota Sekretaris DPRD. Ketua DPRD Kabupaten Demak S. Fakhrudin Bisri Slamet. Pimpinan DPRD Kabupaten Demak nomor 15 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas keputusan DPRD Kabupaten Demak nomor 41 tahun 2019 tentang penetapan susunan pimpinan dan anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak. Pimpinan DPRD Kabupaten Demak menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan surat Dewan Pimpinan Fraksi Amanat Demokrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak nomor 02-FTTAD-Romawi 8-2021 tanggal 5 Agustus 2021 perihal pengajuan perubahan posisi alat kelengkapan Dewan. Memutuskan, menetapkan, ke-1, menetapkan susunan pimpinan dan anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Demak pada tanggal 14 Agustus 2021, Ketua DPRD Kabupaten Demak S. Fakhrudin Bisri Slamet. Lampiran keputusan DPRD Kabupaten Demak nomor 15 tahun 2021 tanggal 14 Agustus tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas keputusan DPRD Kabupaten Demak nomor 41 tahun 2019 tentang penetapan susunan pimpinan dan anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak. Susunan pimpinan dan anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak. Ketua merangkap anggota S. Fakhrudin Bisri Slamet. Wakil Ketua merangkap anggota Yayinul Fatah. Wakil Ketua merangkap anggota Maskuri. Wakil Ketua merangkap anggota Nur Wahid. Anggota 1. Busro. 2. Son Haji. 3. Sudarno. 4. Sugiharno. 5. Hana Maharani Layinatus Sifa. 6. Sukarmin. 7. Nur Suslaktio. 8. Isa Ansori. 9. Jayadi. 10. Ahmad Mansur.
11 Danang Saputra, 12 Robert Frendi Kurniawan, 13 Hermin Widyawati, 14 Gunawan, 15 Siti Khairiyah, 16 Martono, 17 Abu Said, 18 Subari, 19 Rumain, 20 Haspan, 21 Sri Rezeki. Sekretaris bukan anggota, Sekretaris DPRD. Ketua DPRD Kabupaten Demak, S. Fahrudin Bisri. Selamat. Pembacaan selesai. Yang berbahagia, demikianlah acara rapat paripurna DPRD pada maaf ini yang berjalan tertib dan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat paripurna DPRD pada pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan bimbingan, perlindungan, petunjuk dan keselamatan serta memberikan yang terbaik bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ke-20 DPRD Kabupaten Demak masa sidang kedua tahun 2021 dengan acara pembahasan kebijakan anggaran dan prioritas keuangan anggaran sementara APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2022 kami mengatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Para Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan demikian usai sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.